Ininya lagi keluar, ya kita tunggu sebentar. Udah. Jadi maaf saya ulangi, yang live streaming ada gangguan. Udah. Tapi. Kita coba lihat yang HP yang itu ada Facebook yang satu lagi, yang itu. Jalan nggak? Jadi saya ulangi, semua agama di dunia Tuhan mereka itu minta dibuatkan rumah atau rumah-rumahan. Maka itu di semua agama ada gambar? Ya. Sabar lagi dulu. Kenapa coba aja? Iya. Iya, boy habis misalnya ini. Punya boy deh. Iya, boy habis. Udah? Habis pulsanya. Mati lagi. Iya, bentar mati. Oke. Udah, makasih Ilya. Ya. Lihat yang satu lagi. Yang Facebooknya. Maaf. Jadi saya ulangi lagi, semua agama di dunia ini Tuhan mereka itu minta dibuatkan rumah-rumahan atau rumah untuk Tuhan mereka diam. Ngerti nggak maksudnya? Ada bukan? Nah, kekristenan Tuhannya nggak minta dibuatkan rumah atau rumah-rumahan. Ini bedanya. Kenapa? Karena dia punya rumah. Siapa rumahnya? Kita. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah rumah Tuhan? Tadi enggak boleh lagi. Kita di rumahnya. Amin. Jadi Tuhan tidak diam di sebuah tempat di mana tidak. Maka itu ketika ada sebagian besar orang Kristen masih percaya bahwa orang Yahudi, orang Israel akan bangun bait sucinya lagi, itu salah. Walaupun orang Israel mampu bangun bait suci, sebab mereka punya uang, mereka punya tentara, tapi Tuhan yang tidak mau. Kenapa? Karena dia sudah punya rumah, yaitu kita ini. Kita ini rumah. Maka itu penting sekali kita mengerti hal ini dalam hidup kita. Nah, Yohanes 14 ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Kan ada sesuatu bilang. Oke. Ya udah jangan di situ. Karena papa terganggu kalau kamu di situ. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Ik zal u niet afwijzen achterlaten. Berarti kita pernah kesepian gak? Loh, kita pernah kesepian gak? Betul? Awas kalau ada orang yang merasa kesepian di tengah keramaian, berarti dia budek gitu. Maaf. Betul, kamu sedih tengah orang ramai sepi. Berarti ceritanya ada masalah. Saudara, jadi inilah hidup kita. Amin. Jadi gak ada anak yatim piatu, gak ada janda, gak ada duda di dunia. Oh gak, amin. Betul tidak? Karena kita gak dibiarkan sendiri. Achterlaten. Ik kom tot u. Kok gak amin lagi? Amin. Nah, inilah Tuhan kita. Dia yang datang kepada kita. Ayat 19 masih Yohanes 14. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku. Nah ini bedanya. Waktu itu Tuhan Yesus berkata, karena sebentar lagi dia akan ditangkap, disiksa, diadili, dan dihukum mati. Masih ingat ya? Maka
sesaat lagi dunia nggak akan melihat Yesus, tapi kita melihat Dia. Amin. Kenapa kita tetap melihat Dia? Balik lagi ya, karena Dia diam di dalam kita. Betul? Itu luar biasa. Sebab aku hidup, maka kita pun akan hidup. Maaf, bedanya lain lagi. Semua agama punya kuburan pendirinya. Ngerti nggak maksudnya? Semua agama di dunia itu ada kuburan pendirinya yang dirikan agama, maka itu mereka datang ke kuburan itu. Tapi Tuhan Yesus nggak ada. Betul, walaupun dia pernah mati tapi dia bangkit. Ini bedanya. Jelas ya, ini kekristenan. Jadi Kristen itu bukan agama, tapi sebuah kehidupan. Kehidupan siapa? Kehidupan Tuhan dengan manusia dan manusia dengan Tuhan. Itu bedanya. Oke, saya ulangi. Sebab aku hidup, Yesus hidup, maka kita pun hidup. Maka itu kalau ada orang mengaku Kristen tapi merasa kok nggak hidup, berarti setengah mati. Ya tuh hidup, loh kok ketawa kenapa? Kalau hidup tapi nggak hidup kan setengah mati namanya. Maka itu kalau ada Kristen yang merasa setengah mati, berarti dia tidak hidup di dalam yang hidup. Siapa yang hidup itu? Tuhan Yesus. Karena dia nggak pernah mati, hidup lagi. Betul ya? Ini yang kita harus tahu. No, incortete. Nggak lama sebenarnya. Dunia memang nggak lama kan melihat, karena dunia akan lihat Yesus lewat kita. Ayat 20. Ayat 20. Ada waktu itulah kamu akan tahu. Ada waktu kapan? Bukan itulah, jangan tahu saya. Enak. Oke, ini loh caranya baca itu, bukan begitu. Pada waktu kapan? Pada waktu kalimat terakhir ayat 19. Oh, coba lihat ayat 19 nya apa kalimat terakhir? Ayo, ayat 19 mana tadi? 19. Mana? Elia, oh nggak muncul. 19. Nah, sebab aku hidup, karena Yesus hidup, maka kita pun akan hidup. Ya, ini kalimat terakhirnya. Ayat 20, apa salah baca lagi? Ayat 20. Pada waktu kita hidup, karena Yesus sudah hidup, kita akan tahu. Betul? Nah, maka itu kalau Kristen kita tidak hidup di dalam Tuhan Yesus, berarti kita tidak akan tahu apa-apa. Nah, ini celakanya kalau kita nggak tahu apa yang Tuhan mau buat atas hidup kita. Pelan-pelan. Pada waktu itulah, pada waktu kamu hidup, karena aku hidup, maka kamu akan tahu. Apa yang kita tahu? Bahwa aku Yesus, dibaca, di dalam Bapakku, dan kita di dalam Yesus, dan Yesus di dalam kita. Dat ik in mijn Vader ben en Hij in mij en ik in u. Pelan-pelan. Ini cuma 3 hal, tidak banyak, ya. Tapi kita sering bingung. Saya tanya, berarti saudara dan saya ada di mana? Ayo, jadi kita ini di mana? Masa cuma dalam Yesus saja? Nah itu loh, bingung toh.
Pendek aja cuma 3 hal. Coba. Jadi kita ada di mana? Terus. Ayo. Susah benar. Begini. Sebenarnya. Oke, Pak. Tahu boneka Rusia? Ya, dalamnya tahu ya? Boneka Rusia. Nah, yang pertama siapa di dalam siapa? Ayo, yang pertama siapa di dalam siapa? Cepat, yang di rumah juga ikut jawab. Siapa? Tuhan Yesus di dalam Bapa. Oke. Yang kedua, kita di dalam Yesus. Yang ketiga, Yesus dalam kita. Maka itu pertanyaannya, kita di mana? Ayo. Kok kayak ngajar anak TK jadinya saya ini? Kayak ngajar kindergarten. Ayo, jadinya kita ini di mana? Salah semua. Yang benar, kita di dalam Bapa dan di dalam Yesus, dan Yesus di dalam kita. Kenapa begitu susah? Saya tanya lagi, berarti kita di mana? Jawab. Jangan. Jawabannya, kita dibungkus luar dan dalam. Ya betul tidak? Karena orang bungkus itu nggak bisa luar dalam. Loh, kok nggak percaya? Kalau kita bungkus sesuatu, cuma di dalam. Kalau bungkus sesuatu yang dibungkus yang di dalam. Loh iya, suruh bungkus, masuk bingung juga sih. Maka itu, ini karena nggak pernah teliti baca Alkitab begini. Oke, kalau kita bungkus sesuatu, berarti sesuatu itu di dalam bungkusan. Tapi yang bungkus kita ada di dalam kita juga. Loh kok iya? Loh iya atau tidak? Jadi ini luar biasa, saudara. Tidak ada agama apapun yang Tuhannya selucu Tuhan kita. Ini lucu ya. Betul nggak? Kan kita dibungkus luar dalam loh. Di mana-mana orang bungkus sesuatu ya cuma di dalam. Mau dibungkus bagaimana lagi? Ya luar dalam bukan? Loh iya kan tidak seperti itu. Ya sudah, ayo pulang kok gitu. Ini kekristenan. Mau takut apa lagi? Kok nggak amin? Oke. Yang satu saya nggak ngomong dulu, saya ngomong yang kedua. Jadi yang pertama di luar kita siapa? Itu salah lagi, baca baik-baik. Yesus lebih baca. Yang pertama di luar siapa? Papa. Betul? Baru yang kedua. Bisa sampai besok. Ini kan gampang sekali. Loh, paham loh? Saya nggak buat ruwet loh. Yang buat ruwet siapa? Yang buat ruwet ya diri sendiri. Karena nggak mengenal siapa papa itu. Kenapa? Kenapa ini? Loh, Yesus buat ruwet enak aja. Yesus buat ruwet. Oke, jadi yang ketiga saya nggak ambil dulu, saya ambil yang pertama. Saya tanya lagi, jadi yang paling luar siapa dalam hidup kita? Lapis kedua, Yesus.
baru kita. Lapis ke belakang Yesus lagi. Betul? Nah, begini. Jadi di luar kita, saya pakai militer, sistem militer. Jadi di luar kita ada berapa barikade? Betul? Siapa dan siapa? Yesus dan Yesus. Gimana sih Yesus dan Yesus? Penting. Ayo, jadi di luar kita ada saya. Ini salah makan. Belum makan, oke nanti makan. Jangan khawatir ada bakpao. Oke, Bapak ya. Loh, sudah. Bapak sudah. Tentangnya telat kamu. Jadi, kalau saya pakai sistem militer, di luar kita ada berapa barikade? Siapa dan siapa? Awas salah. Bapak dan Tuhan Yesus. Dengar baik-baik. Kira-kira ada nggak setan goblok dan setan nekat berani melewati dua barikade? Cepat jawab. Ada nggak setan goblok dan setan nekat berani melewati, menembus dua barikade? Betul? Nggak akan berani. Ini jaminan ayat 18 tadi, bahwa kita nggak ditinggalkan sebagai yatim piatu. Oh, yang gua kok cuma satu, yang lain banyak. Apa sih? Nah, jadi ada dua barikade dalam hidup kita. Nah, kalau setan goblok dan setan nekat aja mikir nggak berani nembus, maka setan pintar lebih bisa mikir. Nanti gak masuk? Gak apa-apa lah, nanti sudah. Capek nungguin. Maaf. Iya atau tidak? Kalau yang goblok dan yang nekat aja bisa mikir, gak berani nembus, apalagi yang pintar setannya. Nanti gak lebih, gak berani masuk lagi. Nah, setelah itu masih ada Yesus di dalam kita. Dahsyat gak ini? Luar biasa. Maka itu kalau saudara masih khawatir, masih takut, hidup nggak berani menyatakan Tuhan yang dahsyat, lalu kita ini. Itu luar biasa untuk hidup kita. Ini dia. Ayat 21. Jadi nanti pulang renungkan lagi. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya. Nah, ini poin pentingnya. Ya, we main good and have and sebuah. Jadi nggak cuma pegang, nggak cuma percaya, nggak cuma membaca, tapi melakukannya. Ini yang harus kita kenal. Lagi sekali nggak cuma dengar khotbah, nggak cuma pegang firman, nggak cuma baca, tapi melakukannya. Itu yang baca. Dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi Yesus, teruskan, orang itu akan dikasihi oleh Bapa. Hebat nggak kalau kita dikasihi oleh Bapa? Luar biasa. Dan nggak cuma dikasihi oleh Bapa, dan Yesus pun mengasihi orang itu. Jadi nggak cuma Bapa mengasihi kita, tapi Yesus pun mengasihi kita. Dan gak cuma dikasihi, gak cuma disayangi, dan ayo, akan menyatakan diriku kepadanya. And
myself and him open bar. Bukan yang lain. Myself. Artinya ya aku sendiri. Enggak diwakili siapa-siapa. Ini luar biasa. Bayangkan, Bapa mengasihi orang yang memegang dan melakukan perintahnya. Yesus pun mengasihi. Dan gak cuma dikasih tapi menyatakan diri, open bar. Coba berikan saya sebuah action, sebuah gerakan, tindakan menyatakan diri. Ayo kepada anak kecil gimana? Masa nggak tahu? Yang punya anak itu, yang gimana jelas? Halo ini aku. Kepanjangan. Loh, saya kasih contoh. Kalau ada mama atau papa lagi ngudang bicara sama anak kecilnya gimana kamu? Halo sayang, gitu. Siapa yang juga? Cuma, gitu. Saya tahu, betul nggak? Biasanya kalau ada mama atau papa, om atau tante yang disayang anak itu, kalau kesel, gitu. Anaknya pasti senyum bukan? Senyum nggak? Kalau nangis berarti bukan omnya, bukan papanya, gitu. Betul nggak? Kalau nangis itu kamu. Jadi kalau Tuhan menyatakan diri, itu luar biasa. Myself enggak diwakilkan, Tuhan sendiri. Hebat bukan? Ayo kita jujur, kurang apa kalau Tuhan seperti ini? Yang lain mencari Tuhan mereka susah sekali. Mesti puasa, mesti begini, mesti begitu, mesti kesana, mesti beli, ribetnya luar biasa. Kita lihat Tuhan yang lain untuk ketemu Tuhan saja ribet, mesti ganti baju, mesti cuci kaki, cuci tangan, semuanya mesti pakai ini, pakai itu, bawa bunga ini, bunga itu, sudah, betul. Ketemu Papa kita luar biasa. Di Papua itu masih banyak orang ke gereja telanjang. Memang mereka gak pegang bagian. Itu tetap hadir untuk mereka. Atau maka itu ini Papa kita yang luar biasa. Maka itu kalau kekristenan kita hanya sekedar beragama Kristen, rugi besar. Dia yang cari kita, katakan apa? Dia yang sayang kita, menyatakan diri seperti itu. Berarti kemanapun kita pergi, dia ikut. Ikut. Waktu tahun berapa? Tahun 70-an. Billy Graham, pernah dengar nama Billy Graham-nya? Dia menulis 3 buku bagus sekali. Itu buku untuk anak-anak remaja. Judulnya Kamu Bertanya, Billy Graham Menjawab. Nah, satu kali saya baca buku yang ketiga, ada seorang anak remaja rajin ke gereja. Dia tanya pada Billy Graham, Bill, aku anak Tuhan, aku rajin ke gereja. Waktu itu belum ada yang anak-anak kesalahan tahun 70-an. Dia tanya, kalau aku ke disco, boleh atau tidak? Ayo, kalau kita zaman ini hidup, jawabannya boleh atau tidak? Tidak. Tapi Billy Graham jawabnya bukan boleh, bukan tidak. Dia jawab begini, kamu kan berkata kamu anak Tuhan, berarti Yesus ada di dalam kamu. Nah, tanya dia di dalam kamu. Kalau kamu ke disco, dia bagaimana? Berarti nggak berat jawabannya. Ya tapi berarti nggak jawabannya luar biasa. Nah, maka itu saudara, kalau kita punya Tuhan yang seperti ini tinggal di dalam kita, kita dibungkus luar biasa, luar dan dalam. Jadi kemana saja kita pergi, dia itu ikut. Amin, ikut.
Immanuel, dia nggak bisa pisah dari kita. Maaf, suami istri bisa saling meninggalkan. Bahkan tidak sedikit orang tua meninggalkan anaknya juga. Tapi Bapa kita tidak. Amin. Itu dia. Oke, ayat 23 saya lompat terus. Ayat 23. Dan ini sungguh luar biasa. Ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku. Saya percaya kalau ditanya, apakah kita mengasihi Yesus? Coba saya tahu, ya. Tapi yang tahu Tuhan toh? Atau ya atau tidak yang tahu Tuhan. Maka itu hati-hati. Jika seorang mengasihi aku, ini tandanya. Bukan rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin ke gereja, enggak. Apa tandanya? Ayo, apa tandanya? Kalau kita mengasihi Yesus, akan menuruti firman-Nya. Yesus and said unto him, indeed, iman my life have, katakan, cuma satu, tidak ada tanda lain. Apa tandanya? Mengikuti, mentaati, menuruti firman. Cuma itu. Tapi awas ada yang jawab, tapi saya nggak tahu loh firmannya. Ya baca Alkitab. Alasan. Oke, jadi tahu bukan? Dan nggak cuma itu. Akhirnya apa? Akibatnya apa? Dan siapa? Bapakku. Bapa yang di surga akan apa? Mengasihi orang itu, mengasihi kita. Yang mengasihi Yesus dengan cara mentaati, melakukan, menuruti firman. Lagi sekali. Bapa menyatakan diri dia mengasihi kita. Cukup nggak ini untuk hidup kita? Lu jawab cukup tidak? Lebih dari cukup. Maka itu kalau ada orang menyakiti saudara, bisa nggak istri menyakiti suami menyakiti istri? Bisa nggak? Bisa. Bisa nggak anak menyakiti orang tua atau menyakiti anak? Bisa. Bisa nggak teman menyakiti teman? Bisa. Semua kita manusia bisa saling menyakiti, tapi tidak dengan Bapa di surga. Amin. Tidak dengan Bapa di surga. Luar biasa. Maka itu Papa minta kalau ada orang nyakiti kita racun orang. Ya kita apakan masa lupa. Muni. Ayo, Papa bilang apa? Kalau ada orang membenci kita suruh apa? Ampuni. Betul? Itu hukumnya. Kenapa? Ya karena sudah buat kita dikasih oleh Bapa, dikasih oleh Tuhan Yesus, itu lebih dari cukup. Maka itu kalau ada orang nyakitin kita, harusnya bukan cuma memaafkan, harusnya kita nggak rasa. Loh kok baru sampai komen cuma saya ulangi lagi, ini belum tahu kan? Kalau Bapa mengasihi kita, Tuhan Yesus mengasihi kita, itu cukup atau tidak? Salah, lebih dari cukup. Oh, sudah cukup lagi. Loh betul nggak? Lebih dari cukup. Maka seharusnya ketika ada orang-orang menyakiti kita nggak rasa. Karena ada bumper yang kuat. Betul nggak? Luar biasa nggak bumper ini? Coba tidak masalah lagi jawab. Siapa itu bumpernya tadi? Yesus. Hebat nggak? Itu cara kita berpikir. Maka saya balik. Kalau ada orang mengaku orang Kristen murid Yesus, suka balas orang yang nyakiti dia,
Nah lu, berarti orang itu belum punya kasih tahu pada kasih Yesus. Karena dia masih merasa disakiti orang. Hebat gak kebenaran itu? Mau dites? Mau dites malam ini? Mau? Ayo. Loh, ini luar biasa, betul tidak saudara? Kok kita mau hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan? Luar biasa. Bapa mengasihi kita, Yesus mengasihi kita. Itu bumper yang kuat sekali. Ngerti bumper dong? Ya sudah. Itu orang Kristen, itu murid Yesus. Dan gak cuma itu. Dan baca kami. Ayo, kami akan apa? Datang kepada orang yang mentaati dia, mengasihi dia. Ini luar biasa. Oke? Zal hem en woord bewaren en mijn vader zal hem lief hebben en wij. Ini satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab. Satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab yang ada kata kami. Jadi Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Ini satu-satunya ayat. And when zullen tot hem komen, nggak cuma datang, tapi dia bersama-sama dengan dia. And by hem wonen. Tinggal serumah. Lu betul tidak? Siapa? Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Wah, ini luar biasa. Jadi siapa saran dalam hidup kita? Loh, ada duit apa sih? Siapa dalam hidup kita sekarang? Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Mereka nggak cuma tinggal, nggak cuma datang, tapi mereka mengasihi. Amin. Lengkap sudah disayangi, mereka datang dan tinggal lagi. Maka itu kalau kita masih kurang ajar, terlalu kita ini. Belum betul tidak terlalu. Begitu luar biasanya Tuhan atas hidup kita ini. Jadi kalau duit kurang, jawab. Kalau uangnya nggak ada, nggak terasa, betul. Mau ada, yang hebat kok. Amin. Betul. Kalau disakiti, nggak terasa. Bempernya kuat. Apa saja yang dari luar nggak bisa menyakiti. Karena apa? Kami akan datang kepada kita yang mengasihi dia, dan dia tinggal bersama-sama. Ini yang Tuhan ingin. Amin. Bangga gak jadi murid Tuhan Yesus? Harusnya tiap hari bersukacita gak? Iya dong, harusnya begitu. Karena menikmati kasih Tuhan yang luar biasa. Nah, karena semuanya itu selalu berlebihan yang Papa beri buat kita, ayo rajin berbagi. Amin. Yang pelit pasti pura-pura budak. Maaf. Yang pelit apa namanya? Awas kamu ya, nggak mau berbagi. Oke, senang nggak kalau begitu jadi anak Tuhan? Harusnya kita mikir seperti ini. Amin. Saudara percaya nggak bahwa Papa kita itu suka humor? Yo, kok nggak percaya? Yo, Papa kita suka humor, ya atau tidak? Dari mana kita? Ya, dari mana kita tahu Papa kita suka humor? Ya tadi dulu firmannya kan lucu semua. Betul, akhirnya saudara jadi kayak anak ini belajar. Bisa ngomong satu ayat aja susah.
Cuma Yesus dalam Bapa, kita dalam Yesus, Yesus dalam kita. Susah sekali. Kan gampang sebetulnya. Tunjukkan kepada saya, ada satu saja perbuatan Bapa kita yang paling lucu yang pernah tertulis dalam kita. Siapa pernah tahu? Yang bisa jawab saya kasih hadiah. Tapi sepeda, tapi foto. Ya kalau sepeda minta Andreas. Ayo, ada satu kejadian jadi Alkitab yang buat saya paling lucu. Betul. Apa itu? Apa? Ayo. Awas ya. Kasih jangan. Saya nggak mau kasih apa itu sesuatu yang untuk tahu nggak, coba sendiri. Udah kelamaan. Ya berarti nggak bisa jawab, nggak dapat apa. Nenek Sarah dibuat hamil umur 9 bulan. Itu lucunya luar biasa. Betul enggak? Maka itu Alkitab menulis ketika Sarah mendengar berita tahun depan kamu melahirkan, Sarah pasti sakit perut terpegang. Coba bayangkan, itu kan nenek nggak tahu diri namanya. 90 hamil. Lo lucu kayak lucu sekali. Kira-kira ada nggak di sini mau umur 90 hamil? Lo betul tidak? Papa kita guyon ini, aduh telat. Maka itu hidup dengan Tuhan itu luar biasa. Nah, ini perbedaan yang terakhir. Agama apa saja itu pasti menegangkan, menakutkan. Itu enggak harus tenang, terduga, ribut aja nggak boleh. Tapi Bapak kita itu suka guyon ribut. Betul tidak? Ini bedanya. Oh, kayak nggak percaya. Oke, ini yang terakhir. Mazmur 100. Abang tuh 100. Oke, coba lihat ayat 1. Ini Bapak kita. Maka itu hidup dengan dia itu menyenangkan, nggak menegangkan. Agama menegangkan. Betul? Mau ketemu Tuhan aja, bukan mau ketemu setan. Ya? Mazmur untuk korban syukur. Apa? Nah, bagi ya Tuhan kita kalau bersorak-sorak bagaimana? Ribut, betul? Terus, hai seluruh bumi. Pulang lagi ya, satu belum. Bersorak-sorak bagi Yahweh, hai seluruh bumi. Dan sampai love of your the here, kehan seada seluruh bumi. Ayat 2. Beribadahlah. Ini bedanya dengan agama lain. Beribadahlah di the here, made freedom. Beribadahlah kepada Yahweh Tuhanmu dengan sukacita. Maka itu kalau gereja sunyi senyap itu kuburan. Betul nggak? Menurut firman ini, gereja itu harus ramai. Sudah bersorak-sorak, sukacita lagi. Loh, ini ada lagi. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai, bukan sunyi senyap. Nah, itu kuburan. Come for Saint Ankeseh, met kayu dengan sukacita. Terus ayat 4. Ketahuilah bahwa Yahweh lah Tuhan. Dialah menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya, kawanan domba gembalaannya. Amin. Ini firman-Nya. Jadi kalau ketemu Papa jangan tegang-tegang, yang relax. Amin. Jangan udah dilipat-lipat alis gandeng. Mulut seberut. Apaan? Alisnya gandeng kan?
Nanti gimana? Perang saudara mencurang gitu loh. Ini Papa kita yang luar biasa. Sukacita bukan? Puji Tuhan. Ayo pulang sana. Mau terus? Ayo saya mau sampai jam 12 ayo. Besok gak kerja gitu ya. Tuhan memberkati kita semuanya. Tepuk tangan buat diri sendiri. Sangat luar biasa. Ayo pemusik. Seswis berdoa untuk kita semuanya. Mari saudara kita masuk dalam doa. Bapak terima kasih Tuhan buat malam ini.